Kalau kamu mau berlaku hak asasi manusia dan kamu memaki-maki Israel, kamu mau masuk Amerika, jangan harap bisa masuk, bro. Kalau udah sempat masuk dicabut, dideportasi. Apalagi menghina orang Amerika, apalagi menghina orang Israel. Tidak boleh sembarangan. Coba di mana ada negara seperti ini? Menjual nama Yesus dengan visi. Ya, apanya yang kelimpahan sekarang? Apalagi ada khotbah sekarang, Bapak Ibu. Saya kan bisa melihat di media sosial. Pimpinan tuntunan sekarang, persembahan adalah karunia. Bapak Ibu ngerti itu? Persembahan kita ini adalah karunia. Apanya yang karunia? Nah, inilah yang menjual Yesus, menjual nama Yesus itu. Persembahan itu karunia katanya. Apanya yang karunia? Karunia yang Tuhan berikan adalah karena darahnya di kayu salib telah menebus kita dan kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Itulah karunia, itulah anugerah. Kan persembahan. Karena di Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bukan yang lain. Ibadah yang sejati itu ya itu. Bukan menjual nama Yesus. Cek. Sebentar saya ganti mic-nya. Oke. Tes. Ayo. Cek ulang. Menjual nama Yesus dengan visi. Membangun kesan bahwa dirinya punya hubungan yang eksklusif dengan Allah sehingga Allah memberikan visi khusus. Visi khusus gereja kita hari ini diberkati untuk memberkati. Saya dengarkan dari Tuhan. Nah itu yang sering dijual. Bidikannya adalah pihak lain semakin percaya kepada dirinya, kepemimpinannya, dan pelayanan yang diemban. Bisa semakin kokoh dalam persaingan antar gereja. Lihat ini, persaingan antar gereja sekarang. Itu spirit Judas. Tentang visi mengungkapkan ini bukan berarti kita anti visi. Kita punya visi, yaitu visinya Tuhan, menjadikan kita menjadi umat yang layak di hadapannya. Hanya itu visinya. Tuhan aktif bekerja sampai hari ini dan ingin supaya kita menjadi mitra Allah menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Hanya mengingatkan, banyak yang menyampaikan visi Tuhan, visi bukan dari Tuhan, tetapi dari dirinya sendiri. Bapak Ibu harus melihat ini, spirit Judas ini yang saya maksudkan ini, supaya kita jangan salah bidik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah dibaptis, minimal Bapak Ibu sudah tahu bidikanmu apa. Jangan nanti kayak orang yang penting dibaptis sudah hidup baru. Hidup baru yang bagaimana maksudnya? Kalau kamu dibaptis, kamu harus percaya dibaptis itu ditenggelamkan dan kamu tidak sama lagi seperti dulu. Cara berpikirmu berubah, paradigmamu berubah. Yang dulu kepada hal-hal jasmani menjadikan Tuhan itu penolong, tapi setelah kamu dibaptis, kamu harus memperbaiki hidupmu supaya kamu nanti jangan ditolak di kata Tuhan. Jadi menyampaikan visi yang bukan dari Allah untuk tujuan diri sendiri dan pelayanannya, maka ia menjadikan dirinya sebagai nabi palsu dan menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Nabi palsu sepertinya akan dihukum Tuhan dengan hukuman berat, seperti batu kilangan yang digantungkan di lehernya dan dibuang ke laut. Makanya guru itu tanggung jawabnya 2 kali lipat daripada yang diajari muridnya. Kenapa? Karena harus dilakukan dulu tanggung jawabnya. Dituntut tanggung jawab 2 kali. Jadi guru-guru palsu itu akan dibuang ke laut.
Bagaimana kita menguji visi? Ini yang terakhir. Orientasi pengajaran sang hamba Tuhan. Itu yang pertama, menguji visinya. Kalau orientasi kepada teologi kemakmuran dan kenyamanan di bumi itu patut disangsikan. Maka kalau saya ikut Bapak-Bapak tidak pernah membuat orang nyaman di tempat itu. Semua orang akan tertuduh. Karena apa? Semua harus dikoreksi. Semua dosa-dosa kita itu dilucuti. Semua kelemahan-kelemahan itu dilucuti. Jadi tidak ada di situ untuk teologi kemakmuran. Berkat Tuhan turun atasmu. Kalau kamu rajin, kalau kamu beri persembahan, kalau kamu mau sakit, mau sembuh, didoakan pasti sembuh. Tidak ada seperti itu. Visi dari Tuhan pasti bersifat spesifik dan sejalan dengan Injil yang sejati. Injil yang sejati adalah pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan barang siapa percaya dan dibaptis maka ia akan diselamatkan. Itu Injil yang sejati. Kalau visi bersifat umum seperti tahun berbuah, tahun perubahan, tahun mujizat, tahun kemenangan dan sebagainya, pasti dari dirinya sendiri. Sebab hidup berbuah misalnya adalah panggilan yang harus digumuli setiap hari, bukan diganti setiap tahun. Jadi misalnya tahun ini adalah tahun berbuah. Itu bukan tahun setiap tahunan, tapi setiap hari kita harus berbuah. Apa itu buah? Buah kepercayaan kita, buah iman kita. Maka kalau kamu nanti dibaptis, kamu harus berbuah. Buah-buah roh, lemah lembutan, sukacita, damai sejahtera pada Roh Kudus. Fokus. Kalau kita sama bidik, berpotensi mengiring kita kepada perilaku Judas Iskariot, menjadi pengkhianat dan penjual Tuhan. Menjual nama Yesus dengan penglihatan. Nih, penglihatan. Banyak orang mengaku hamba Tuhan, pendoa, bahkan pendeta menyatakan dirinya bahwa dirinya mendapat penglihatan dari Tuhan. Padahal firman sudah jelas, lakukan seperti yang saya firmankan. Contoh, diangkat Tuhan ke surga, turun ke neraka, penglihatan imajiner seperti darah menetes dari langit, anggur tercurah dari mimbar gereja, dan lain-lain. Nah, sampai hari ini diskusi dulu kita. Siapa pernah mendapat penglihatan seperti ini? Atau mendengar ada hamba Tuhan mendapat penglihatan seperti ini? Jadi ini spirit Judas. Pernah diangkat Tuhan ke surga, turun naik, suka-sukanya turun naik ke surga. Padahal Alkitab berkata hanya Yesus yang masih duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia naik ke surga. Belum ada yang sampai ke surga. Siapa? Coba tunjukkan di Alkitab siapa yang sudah naik ke surga, turun naik. Abraham apakah sudah masuk ke surga? Hanya Yesus putranya yang tunggal dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hanya itu. Masa hamba Tuhan ini bisa turun naik ke surga? Sebentar naik tangga, bentar turun. Apalagi bersaksi dia masuk ke neraka. Itu menjual nama Tuhan. Itu namanya spirit Judas. Jangan ada spirit Judas di tempat ini. Fokusnya memang penderitaan, suffering, menderita bersama dengan Tuhan. Maka di Advent pertama ini, di minggu-minggu penderitaan ini, Bapak Ibu, ingatlah betapa sakitnya Tuhan Yesus itu. Waktu dia ditangkap, dijual oleh Judas Iskariot, semua murid melarikan diri. Tidak ada yang membela dia. Bahkan yang pernah makan bersama dengan dia, yang 5.000 orang, bahkan 10.000 orang, makan roti 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan itu, sekarang berbalik berkata, salibkan dia. Padahal dia udah makan mujizat loh, sama
Jalani aja hidupmu, lakukan perintah Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, itu yang menjadi prioritas. Jadi ini, diangkat Tuhan ke surga, turun ke neraka, penglihatan yang imajiner, seperti darah menetes dari langit, anggur tercurah dari mimbar gereja. Apa namanya? Biar berkatmu tercurah, berkat tercurah dan hujanlah. Bukan itu berkat yang tercurah itu adalah pemulihan pemikiran kita kepada Allah kita, bahwa satu-satunya tujuan kita adalah Tuhan dan kerajaan-Nya. Penglihatan sering menjadi bahan jualan yang menarik untuk pelayanan, untuk kepentingan aktualisasi diri, untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang istimewa, orang yang dekat dengan Allah. Jemaat pun semakin percaya kepada hamba Tuhan ini dan akhirnya bersedia menopang keuangan untuk setiap gerak pelayanan bersama hamba Tuhan. Dibuka semua spirit Judas itu ya. Wow, keren. Ini dia. Mengapa hamba Tuhan seperti ini banyak pengikutnya? Mengapa gereja seperti ini banyak pengikutnya? Mengapa gereja yang mengajarkan orang untuk kekekalan sedikit pengikutnya? Sangat sedikit, sudah 3 tahun kita di sini. Hanya berapa? 80 sampai 100 orang yang kita di sini. Tadi taruhlah mana? Berapa orang? Sekitar 80 lebih, Pak. 80 orang kan? Karena terhitung dari apa itu? Zaman bonus. Perjamuan bonus itu kita ini hanya 80 orang. Sama anak sekolah minggu 100 orang. Ayo, kita harus meneliti gereja-gereja yang memiliki spirit ini. Mengapa? Karena masyarakat timur kita seperti Indonesia sangat gemar kepada hal-hal yang bersifat supranatural atau mistis. Yang tadi yang saya bilang di Tangguh Bongkar 9 itu supranatural itu. Datang orang berubah di sini. Nah, kalau gereja ini mau cepat ramai, ya, kita jual nama Yesus, kita undang mereka. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, bayar persembahan akan dilipat gandakan 30, 60 sampai 100 kali lipat. Tapi jauh-jauh dari kita. Hidup kita bukan hidup tergantung itu. Kalau memang Tuhan menjadi pemimpin kita, janganlah asal ada pakaian dan makanan, cukuplah. Hati-hati dalam merespon. Bersikap subjektif, tidak ada yang bisa membuktikan. Hati-hati Bapak Ibu kalau ada membuat perbuatan hamba Tuhan melalui media-media YouTube dan lain sebagainya. Itu sifatnya subjektif. Kalau berkata, aku bertemu dengan Tuhan, Yesus berkata padaku, bertobatlah, karena sekarang Siantar banjir. Bertobatlah, Parapat banjir. Orang Parapat banyak menjadi penyelesaian. Tak ada itu. Yang memang karena musim hujan. Musim hujan di Parapat memang digunduli. Kalau Bapak Ibu naik di Wisma Metodis itu, udah daerah ke sana itu, jalan baru itu, semua sudah digunduli. Ada memang digunduli, ada penanaman baru. Tapi penanaman baru itu tidak sempat menahan air itu. Itu bukan karena dosa-dosa itu, karena memang itu gempa bumi. Gempa bumi yang di Myanmar. Apakah karena dosa mereka? Apakah orang Sumatera Utara tidak ada dosanya? Sebentar aja kalau letakkan di sana sepeda motor, ada penghubungnya, bisa hilang. Terus kita nggak berdosa. Terus kita tidak menduakan Tuhan. Jadi jangan menghakimi. Apalagi ada penglihatan. Harapan sekarang lihat daerah orang Kristen. Mana ada daerah orang Kristen di situ? Banyak orang Kristen, tetapi tidak pernah mengikut Kristus. Itu persoalannya. Tapi jangan dikaitkan bencana dengan keadaan di situ. Sifatnya subjektif. Apa itu ya?
kejadian baru-baru ini. Sebelum ada kejadian baru-baru ini, sudah ada orang bernubuat, bertobatlah. Alkitab sudah menubuatkan itu. Tanda-tanda zaman sudah di akhir zaman. Tidak usah kita heboh-heboh dengan penglihatan-penglihatan. Memang sesuai dengan Alkitab kok. Karena dunia akan ke depan tidak semakin baik. Gempa bumi akan terjadi, banjir akan terjadi, apalagi tanah longsor akan terjadi, perang di mana-mana. Sekarang perang dagang ini kalian sangka ini main-main? Karena masih kita bisa makan. Sebentar lagi kalau Rusia membalas dengan perang dagang ini, keok kita, resesi terjadi. Tapi anak-anak Tuhan tidak pernah membiarkan bagi orang yang bersandar kepadanya. Katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Harus gitu. Jadi fokus kita tetap, didikan kita tetap. Jadi penglihatan bukan dasar membangun doktrin pengajaran. Penglihatan tidak membentuk karakter Kristus, tetapi melihat dan meneladani hidup Kristus. Teladanilah hidup Kristus. Jangan karena dia bisa melihat surga, dia bisa melihat enggak. Gak ada dasarnya. Teladan Kristus. Baca dulu 2-3 ya. Paulus adalah rasul yang mendapat penglihatan, tetapi dia menyimpannya selama 14 tahun karena dia tidak menggunakan penglihatan sebagai dasar pengajaran, apalagi memakai sebagai komoditas meraih popularitas. 14 tahun loh dia mendapat penglihatan, tapi dia tidak beritahukan saat itu. Sekarang apa coba? Tiba-tiba balik hamba Tuhan, saya mendapat penglihatan. Bapak harus gereja di sini supaya nanti Bapak selamat. Karena nanti kalau di luar Bapak itu bisa dibegal, dia pun bisa dibegal. Jangan Bapak ini. Setelah mendapat penglihatan, Paulus menerima duri dalam daging. Apa itu duri dalam daging? Tidak ada yang tahu persis, tetapi kemungkinan suatu penyakit yang menyerang fisik Paulus. Tujuan duri dalam daging supaya Paulus tidak menyembuhkan diri dengan penglihatan yang tidak dimiliki oleh rasul manapun. Mudah seseorang menjadi sombong setelah mengalami perjumpaan dengan Allah. Berbicara dengan Allah, apalagi seperti Paulus diberi karunia untuk menulis banyak kitab dalam perjanjian baru. Mudah bagi Paulus untuk meninggikan diri. Tentu Tuhan ingin Paulus tetap rendah hati. Karena itu Allah mengizinkan putusan iblis menaruh duri dalam daging, seperti Allah mengizinkan Ayub dicobai iblis. Teman-temanku, saya harap keterangan pada hari ini dapat membuka hati kita. Spirit sudah sekadar itu, ya, supaya kita hati-hati. Lihat Paulus ada penglihatan, tapi 14 tahun baru diungkapkan. Paulus juga ada duri dalam dagingnya, supaya dia jangan sombong. Tengoklah, dia penulis paling banyak di perjanjian baru, Paulus. Dia surat-surat, Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, buahnya tulisannya itu pun segini-segini dibandingkan dengan Paulus ini. Yang menulis kitab Lukas, kisah para rasul, dan kitab Lukas itu seorang tabib dokter, cuma 2 tulisannya. Tapi Paulus semua 1 Korintus, 2 Korintus, apalagi Timoteus 1, Timoteus 2, baru Filipi, Judas, Efesus, dan lain sebagainya. Maka kita harus berani, Bapak Ibu, untuk mengenal spirit Judas itu jangan ada pada kita. Rasul Paulus telah 3 kali memohon kepada Allah untuk mencabut duri itu. Tapi dari pengalaman ini Paulus memahami sendiri pengajaran yang mendominasi tulisan-tulisannya. Kuasa ilahi justru akan terlihat lebih nyata melalui kelemahan manusia, sehingga Allah sendiri saja yang dipermuliakan. Dalam segala keadaan dirinya, termasuk tidak menikah, ia justru lebih punya kesempatan memberitakan Injil ke seluruh dunia, sehingga kerajaan Allah disebarluaskan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan.
seperti kayak Bapak bilang tadi nabi palsu Pak. Apakah di agama seberang juga Pak? Kita tulis di Yeremia 3 ayat 2. Langkahkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Dan juga tertulis di sini Pak, di Matius 24 ayat 25 sampai 26. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi nabi palsu itu yang pertama, sebelum kita masuk ke konteks yang Bapak sampaikan itu menggambarkan seseorang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Tuhan, tetapi tidak memiliki legitimasi atau otoritas yang sebenarnya. Ciri-cirinya kita pasti tahu. Ciri-ciri nabi palsu itu mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai utusan Tuhan, tetapi tidak memiliki bukti. Yang kedua, ciri-ciri nabi palsu menggunakan tipu daya untuk kepentingan dan untuk memperoleh popularitas dirinya. Yang keempat, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Jadi contohnya nabi palsu yang ada di Yeremia itu, Yeremia berapa tadi Pak? Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 3 ayat 2. Nah, ini kan dikatakan begini, konteksnya itu judulnya pertobatan kepada Tuhan. Jadi Yeremia memperingatkan supaya kita tidak berzina. Berzina artinya tidak menduakan Tuhan, tidak salah fokus, tidak salah bidik di dalam mencari Tuhan ini, tidak memprioritaskan hal-hal materi dibandingkan hal-hal rohani. Jadi Tuhan mengingatkan umatnya melalui Nabi Yeremia di dalam ayat 3 dikatakan, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menanti kekasihmu, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri ini dengan zinamu dan dengan segala kejahatanmu. Karena banyak orang berzina dengan ilah zaman ini. Tapi mereka ingin bertuhan, tapi mereka masih ingin mencintai dunia. Jadi nabi palsu yang dia maksud adalah sehubungan dengan ini yang tadi banyak orang mengaku hamba Tuhan, bahkan pendeta menyatakan dirinya mendapat penglihatan daripada Tuhan. Ini juga nabi-nabi palsu yang salah fokus, yang salah pengajaran, yang mengajarkan orang hanya untuk aktualisasi dirinya, sehingga orang menganggap pendeta ini, wah kita kenal Tuhan ini Pak, bisa kita masuk surga. Padahal ajaran yang sesat. Jadi sangat membahayakan nabi palsu itu. Nabi palsu dapat membahayakan pengikutnya dan masyarakatnya, menyesatkan pengikutnya, membahayakan masyarakat. Jadi hindari nabi-nabi palsu seperti ini. Kita harus menggunakan akal sehat yang sesuai dengan Alkitab. Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Baru Pak, apakah bisa disebut berhala Pak? Apabila kita mengikuti seperti yang di Alkitab, bisa kita ke gereja, tapi kita mencari supaya dilipatkan Tuhan 30 sampai 60 ke 100 kali lipat. Apakah itulah bisa berhala juga Pak? Sifat perdukunan yang ditawarkan oleh gereja. Padahal gereja tidak ada hubungannya untuk meningkatkan ekonomi, terkecuali ada program gereja itu ekonomi kerakyatan, yaitu membuat
pekerjaan tangan lalu dijual. Tapi kalau menjadikan Bapak Ibu untuk menjadi berhasil, Bapak Ibu sendiri yang harus mengimprovisasi usaha kita, pekerjaan kita, lalu minta kepada Tuhan hikmat. Jadi tidak ada hubungannya 30, 60, 100 kali lipat diberkati Tuhan kalau kita rajin ke gereja. Tidak ada itu. Lalu apa upah kita? Upah kita jelas hanya untuk mendapatkan suatu hari keberkenanan dari Tuhan. Jadi apa yang diberharapkan? Tidak ada, Pak. Itu yang salah fokus. Nih, salah fokus tadi. Ya, silakan Pak, fokus dulu. Pertanyaan saya, berarti Yudas Iskariot tidak berdosa selain daripada bunuh diri saja, Pak? Iya. Kalau dia bertobat, Pak, pasti dia akan diterima oleh Tuhan. Apakah lebih hebat dosanya si Petrus lebih besar daripada dosa Yudas? Kita renungkan bersama. Hanya dia salah fokus. Yang pertama begini. Ini saya taruh ini. Mungkin Judas begini, nanti kalau ditangkap dia bisa dia melicitkan badannya atau dipanggilnya malaikat-malaikat, kan begitu. Karena pada waktu dia pun ditangkap, langsung Petrus mengeluarkan kelewat, lalu memotong kepalanya, kupingnya semakus. Lalu Yesus menjamahnya. Betul nggak? Alkitab mengatakan itu. Lalu semua balik lagi kupingnya, tempel lagi balik. Darahnya ada, tapi tempel lagi balik. Coba. Tapi kalau Yesus mengingkari itu, memanggil malaikat-malaikatnya, dia tidak pelaku kehendak Bapa di surga. Dia akan menjadi, dia tidak akan bisa menjadi Adam kedua. Adam pertama itu kan salah fokus. Dia menyerahkan hidupnya mendengarkan suara yang lain. Tapi Yesus Adam kedua, dia mendengarkan Bapa. Bapa, sekiranya lah bisa, lakukanlah cawan ini. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu aja. Jadi sudah secara itu kok. Kalau dia menyesal dan bertobat, pasti dia seperti itu. Tapi karena sudah dibuatkan ada dari antara pengkhianat. Sebenarnya kita ini pengkhianat atau pengkhianat? Karena kasih karunia aja yang kita ada. Oke? Yang lain? Jadi mengerti spirit Yudas ini ya, salah fokusnya. Kalau datang ke gereja jangan salah fokus lah. Iya, di sini. Ya. Ya. Yang membunuh. Iya. Nah itu kan begini. Di mana kisah para rasul itu? Kisah para rasul itu siapa yang menulis? Lukas, Dr. Lukas kan? Nah begini, jadi Pak Eras berkhotbah begini, si Alvin itu adalah orang yang bijaksana. Lalu datang ke saya berkhotbah, si Alvin itu adalah orang yang baik. Hampir sama kan? Bijaksana. Paulus, Yesus, Alkitab yang lain berkata, juga Iskariot mati gantung diri. Tapi kisah para rasul berkata Judas Iskariot mati dan perutnya terbelah. Kan gitu. Kan hampir sama gitu. Hanya metode penyampaian yang ditulis oleh Dr. Lukas dengan yang ditulis oleh kitab Yohanes apa Matius itu yang tadi dikatakan kematian Judas itu. Nah ini Matius ya.
Nah, Matius siapa yang menulis? Matius. Tapi kisah para rasul siapa yang menulis? Lukas. Dokter Lukas. Jadi hanya beda versi, tapi pada umumnya sama. Jadi nggak perlu kita mau terburai perutnya. Nah, begini ada yang orang gantung bunuh diri, keluar ususnya dari belakang. Ada orang gantung diri, keluar pipisnya. Ada orang gantung diri, keluar lidahnya. Jadi menurut versi penulisan masing-masing. Tapi pada intinya penyesalan si Judas ini tidak berguna bagi kita. Kalau kita menyesal atas kesalahan kita, tapi kalau kita tidak bertobat, tidak berguna bagi Tuhan. Kalau kamu bilang aku tidak peduli, tidak bertobat kenapa? Tidak masalah, malaikat pun tidak peduli sama kamu. Tuhan pun tidak peduli dengan kita. Tapi kalau kamu bilang saya menyesal Tuhan, saya mau bertobat, maka Tuhan peduli. Maka itu surga akan bersorak-sorak karena ada seorang yang bertobat. Spirit Judas yang sekarang mewabah di gereja-gereja harus segera kita kritis. Ada lagi? Ini dulu banyak, seru sekali orang yang mendengar. Siapa tahu ada pertanyaan. Berarti Yudasnya ketahuan matinya setelah semingguan, Bapak ya, makanya ini akan perlu minta pulang. Setelah dia melihat Yesus sudah selesai ditangkap dan dibawa ke pengadilan dan tidak ada urusan lagi Yesus dengan dia, karena memang dia sudah terhilang. Tapi Yesus masih ada urusan dengan si Petrus. Karena Yesus waktu itu sudah berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali. Artinya sebelum dia disidang pada pagi harinya sampai sore harinya jam 3 sore nanti dia mati. Petrus sudah menyangkal dia. Tapi si Judas gak ada lagi di situ. Dia udah menyesali dirinya. Kenapa saya jual uang itu padahal baik itu? Kenapa dia bisa meloloskan diri? Kadang-kadang dia bilang, aku malu lah dengan dilihat orang. Gantung diri lagi. Sekiranya dia supaya Petrus itu waktu dia menyangkal Yesus 3 kali berkokok lain. Lalu lihatlah nanti kematian Petrus. Petrus itu matinya disalibkan terbalik. Dia tidak mau disalibkan seperti gurunya ke atas. Jadi di sana paling menjijikkan itu disalibkan terbaliklah kematian seseorang. Penjahat jahanam lain. Waktu pada di Roma, dia di Roma disalibkan. Kematian Rasul Petrus. Semua martir, kematian si Lukas, kematian hanya si Yohanes yang menulis, yang dibuang ke Pulau Patmos. Kenapa dia dibuang ke Pulau Patmos? Ada yang tahu? Karena dia digoreng pakai minyak panas, dia hidup, gak mati-mati. Dibuanglah dia ke Pulau Patmos yang tidak ada penghuninya. Itu sejarah Yohanes itu, Pak, yang Wahyu, penulis kitab Wahyu itu. Digoreng dia, tapi masih hidup. Mana ada begitu rasul-rasul yang nyaman hidupnya pakai jam Rolex? Mana ada, Pak? Jangankan jam Rolex, jam apapun tidak ada. Paulus sering berpuasa bukan karena dia untuk menyingkirkan diri, karena tidak ada yang mau dimakan. Terpaksa dia puasa. Sekarang kan isi orang banyak ke gereja ini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang pendetanya yang berkaya, bajunya yang ganti-ganti. Yang lain ada lagi? Iya. Perpuluhan. Nah ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit, 10 menit. Tapi jelas kamu harus melihat dulu konteks perpuluhan itu hanya ada di perjanjian lama. Kalau ada dibicarakan di perjanjian baru, Tuhan Yesus hanya mengingatkan perpuluhan selasi kamu berikan
Tetapi firman Tuhan yang paling hakiki kamu abaikan. Hanya itu yang diajarkan Tuhan. Tidak pernah berbicara tentang perpuluhan. Yesus hanya datang ke rumah ibadah dan memperhatikan orang-orang yang membawa persembahan. Lalu ditanya, siapakah yang memberi lebih besar? Oh, janda yang memberi 2 keping perak itu. Karena dia memberi dari seluruh hidupnya. Karena hanya sedikit uang. Tetapi orang-orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Nah, persembahan perpuluhan bisa kita beri, tapi jangan dengan motivasi supaya Maleakhi 3 ayat 10 itu. Maleakhi 3 ayat 10 itu berkata, kalau kamu memberi perpuluhan, aku akan menghadir belalang-belalang, melalang-melompat. Tidak ada belalang lagi. Maleakhi 3 ayat 10 itu. Bisa kita bayar persembahan, jangan 10%. Seluruh hidup kita menjadi persembahan bagi Tuhan. Kalau kita memberi 10%, 90% milik siapa? Oh, milik Tuhan juga. Artinya tidak ada persentase kita yang kita beri kepada Tuhan. Tidak salah memberi kepada gereja, tidak salah memberi persembahan, tapi jangan buat Maleakhi 3 itu menjadi alat untuk menteror jemaat. Kalau tidak membayar persembahan, apalagi begini, dia sakit. Itulah kamu. Karena nggak bayar perpuluhan memang. Kecelakaan dia, kamu nggak bayar perpuluhan. Nggak boleh. Nggak ada ayatnya. Karena itu dikhususkan bagi Imam Lewi. Kita harus lihat sesuai konteksnya. Jangan kita mengambil ayat sesuai dengan ayat-ayatnya. Banyak pendeta mengambil itu untuk kepentingannya. Karena apa? Supaya ada bersedia makanan di rumah Tuhan. Ini gereja, bro. Gereja harus menghidupi apa yang perlu bagi gereja ini. Tetapi sangat sedikit orang yang memperhatikan itu. Nanti kita akan lanjutkan itu karena perpuluhan itu sesuatu hal yang tersendiri. Yang lain, baik, karena tidak ada lagi, kita akan selesai. Kita bersyukur Roh Judas ini jangan sampai masuk dalam diri kita. Mari kita berdoa.